Memangnya apa ini Master League? Kok banyak banget yang membahasnya? Bukan. Ini bukan Master League pada game FF, tapi Master League yang asli dan pertama kali muncul dalam game. Jadi, bocil FF harap tenang, jangan emosi. Karena kali ini saya akan membahas sejarah tentang mode Master League pada game Winning Eleven atau biasa juga disebut sebagai Pro Evolution Soccer atau PES. Oke, mari kita mulai. Mode Master League pertama kali diperkenalkan Konami pada game Winning Eleven 4 atau disebut juga ISS Pro pada tahun 1999. OOT dikit ya. Sebenarnya saya juga heran kenapa kok Konami membuat satu game yang sama dengan beberapa judul yang berbeda-beda. Bukan cuma 2 judul. Tapi itu nanti akan saya bahas lain kali. Oke, kembali ke topik Master League. Mode Master League kala itu menjadi sebuah terobosan revolusioner yang bahkan tidak dimiliki oleh game pesaing utamanya, yaitu FIFA, sampai beberapa tahun setelahnya. Konsep dasar Master League itu sederhana aja, yaitu mengajak kita untuk membangun sebuah tim yang kompetitif melalui poin yang kita dapatkan dari setiap pertandingan di Master League. Ciri khas paling unik pada mode Master League adalah kita diberikan modal nih, satu tim yang berisi pemain dengan skill yang sangat luar biasa, pas-pasan dan jauh dari unsur kompetitif. Saking uniknya dan memorablenya, pemain-pemain macam Castolo, Espimas, Dodo, Ivanov, dan kawan-kawannya menjadi pemain legendaris yang terus dikenang oleh para pemain lama Master League. Pada Master League pertama, jumlah klub yang tersedia adalah 16 klub dari liga-liga top Eropa. Jumlah ini kemudian bertambah 8 tim pada game Winning Eleven 2000 atau ISS Pro 2. Pada seri ini pula, konsep divisi, promosi, dan degradasi pertama kali diperkenalkan pada game sepak bola, bukan cuma pada game Winning Eleven atau SS Pro. Bahkan FIFA pun belum memiliki ini pada waktu itu. Kemudian pada setiap seri terbaru, Konami selalu menambahkan jumlah klub dan kompetisi baru pada mode Master League. Seperti pada Winning Eleven 5 atau Pro Evolution Soccer pertama. Ya, nama Pro Evolution Soccer ini menggantikan nama ISS Pro. Oke. Waktu itu jumlah klub menjadi total 32 yang terbagi menjadi 2 divisi. Dan kemudian menjadi 40 klub yang terbagi menjadi 3 divisi pada game Winning Eleven 6 atau PES 2. FYI ya, nama Winning Eleven masih digunakan khusus untuk rilis di Jepang. Bahkan sampai Winning Eleven 2021. Oke, lanjut lagi. Perubahan besar pertama kali terjadi pada Master League di Winning Eleven 7 atau PES 3. Atau istilahnya waktu itu Konami melakukan overhaul pada mode Master League. Pada seri ini pula mulai diperkenalkan konsep liga yang berbeda dan masing-masing berjalan dengan sendirinya. Dengan adanya 4 liga yang berfungsi sebagai divisi 1 dan kita mulai dari sebuah tim ecek-ecek dari divisi 2 yang nanti saat kita promosi kita akan memilih salah satu liga divisi 1 di akhir musim. Konsep kompetisi tambahan di luar kompetisi utama juga ada di sini, di mana ajang semacam Liga Champion Eropa atau Liga Eropa ada dan mempertemukan tim-tim dari keempat liga yang berbeda. Kemudian mulai juga ada player upgrade di sini yang bekerja seperti halnya sebuah game RPG, di mana pemain yang sering kita mainkan akan mendapatkan experience untuk kemudian naik level. Meski waktu itu hal ini masih terbatas hanya pada pemain muda di usia tertentu. Oh ya, intermezzo delete aja. Mulai tahun 2008, Konami memutuskan membuat penomoran seri game Winning Eleven dan PES menjadi sama, yaitu menggunakan tahun. Itu kenapa tidak ada seri Winning Eleven 11 atau PES 7, karena keduanya sama-sama menggunakan hitungan tahun, yaitu 2008 dan seterusnya. Pada Winning Eleven atau PES 2008, mulai diperkenalkan jadwal pertandingan antar negara dalam kompetisi Master League.
Hal ini memengaruhi strategi transfer kita karena saat kompetisi antar klub tidak ikutan libur seperti halnya di dunia nyata, jadinya pemain yang bermain untuk negaranya otomatis akan absen dalam pertandingan klub yang kita jalani sampai mereka kembali. Sehingga kita bisa mengalami terlalu banyak pemain yang libur karena strategi transfer kita yang mungkin kurang pas. Kemudian pada Winning Eleven atau PES 2009, player development sistemnya menjadi semakin menarik karena sekarang semua pemain bisa mengalami upgrade ataupun downgrade skillnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan menit bermain yang kita berikan. Kemudian pemain yang sudah senior juga bisa pensiun dan terlahir kembali sebagai pemain muda dengan skill yang juga disesuaikan ya. Kemudian hal lain yang menarik adalah pentingnya reputasi klub untuk menarik minat pemain yang ingin kita rekrut. Makin populer, maka akan makin mudah proses negosiasi dan kontraknya. Kemudian pada Winning Eleven atau PES 2010, selain menambahkan lisensi resmi Liga Champions Eropa dan Liga Eropa, Konami kembali melakukan overhaul mode Master League. Di antaranya adalah perubahan mata uang yang sebelumnya menggunakan PES Point menjadi mata uang dunia nyata yang bisa kita pilih sendiri mau pakai euro, yen, dolar, dan sebagainya. Kemudian sistem kalender berubah seperti sistem kalender pada kompetisi dunia nyata. Dan untuk proses transfernya sendiri, ada scout atau pemandu bakat yang ikut berperan penting dalam proses negosiasi. Dan faktor pelatih juga ikut mempengaruhi proses dan hasil latihan setiap pemain, termasuk adanya staf psikoterapis yang berpengaruh pada proses recovery pemain yang cedera. Kemudian ada juga tambahan akademi pemain muda yang memungkinkan kita untuk mencetak pemain muda dari klub kita sendiri. Meski karakternya akan sama persis dimanapun kita memilih klub yang kita mainkan. Kemudian ada juga tambahan fanbase dan sponsor yang berfungsi untuk memengaruhi aspek finansial atau pendapatan pada klub yang kita tangani. Kemudian pada Winning Eleven atau PES 2013, Konami menambahkan lisensi resmi dari Liga Brasil dan Copa Libertadores. Kemudian juga di sini ada sistem booster, di mana setiap pemain memiliki 3 slot yang bebas kita isi dengan item booster yang nantinya akan mempengaruhi performa, seperti sepatu ataupun equipment yang lain. Ya makin terasa juga kan unsur RPG-nya gitu. Kemudian pada Winning Eleven atau PES 2014, Konami menambahkan fitur untuk berganti klub di Master League. Termasuk kita bisa menangani tim nasional juga untuk berlaga pada kompetisi antar negara dari fase kualifikasi. Setahun berikutnya, Winning Eleven atau PES 2015 menggunakan struktur kompetisi yang sama seperti di dunia nyata untuk liga yang ada. Termasuk sebagian memiliki divisi 1 dan divisi 2. Untuk sebagian liganya itu seperti Liga Inggris, Prancis, Italia, dan Spanyol. Meski dengan hal ini kita tidak bisa lagi memilih akan berlaga di liga mana saat mendapatkan promosi, tapi ini lebih terkesan seperti di dunia nyata. Kemudian pada seri Winning Eleven atau PES 2018 sampai 2021, ada tambahan turnamen pramusim yang bisa kita ikuti. Di seri Winning Eleven atau PES 2020, Konami memperkenalkan sistem interaksi yang sebenarnya sih nggak terlalu berpengaruh ya pada gameplaynya, tapi bikin lah cukup menarik. Kemudian juga ada sedikit perbaikan sistem transfer yang sekarang menjadi lebih fleksibel untuk mencari pemain yang kita inginkan. Tapi yang paling menarik adalah adanya fitur untuk membuat tampilan manajer atau avatar itu menjadi lebih bervariasi. Seperti di PES 2021 ada tambahan beberapa manajer dari dunia nyata yang bisa kita pakai sebagai avatar di Master League. Winning Eleven atau PES 2021 sendiri adalah seri terakhir dari Winning Eleven atau PES sebelum berganti nama menjadi game eFootball yang penuh dengan kontroversi. Untuk kontroversinya nanti akan saya bahas di video yang lain. Dan untuk Master League pada eFootball sendiri masih menimbulkan tanda tanya besar. Hal ini karena nyaris tidak ada komunikasi apapun dari Konami kepada publik tentang sejauh mana
progres dari mode Master League yang rencananya akan dijual sebagai DLC terpisah ini. Kalau dari roadmap awal eFootball, Konami berencana merilis Master League ini pada akhir 2023, yang mana sampai saat video ini saya buat, November 2023, tidak ada tanda-tanda resmi apapun terkait mode Master League sampai saat ini. Proses pengembangan yang lambat ini disinyalir karena Konami itu sebenarnya ketakutan. Dengan dirilisnya mode Master League, otomatis akan mengurangi banyak jumlah pemain Dream Team. Dan hal ini tentu tidak baik untuk bisnis judi, maksud saya jualan koin dari Konami. Sekarang kita bayangkan aja lah, jika orang membeli DLC Master League, mereka cukup bayar sekali dan bisa dipakai untuk selamanya atau jangka waktu yang lama. Sementara jika orang membeli koin, dia bisa membeli berulang kali untuk melakukan judi, gacha maksud saya, yang akan mereka lakukan sampai bisa mendapatkan player card yang mereka incar. Nah, sekarang gimana menurutmu? Apakah kamu masih punya harapan kuat untuk mode Master League di game eFootball? Yuk sharing di kolom komentar. Terima kasih.